khusus jamaah salat al-huda yang mendahului kita, semoga Allah berikan kuburnya Allah, Amin. Allah berikan nikmat kubur, Allah berikan syafaat, dan kita yang masih hidup semoga senantiasa Allah berikan kekuatan iman Islam, istiqamah, dan Allah hadiahkan kepada kita husnul khatimah. Hadiahnya wa tilkaniyal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه من كفر بالله يوم تأتي إنسان
ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإن narzuquhum wa yakum inna qad lahum kana kabiro wala taqrabur rina wala taqrabur jinna innahu kana fasihatan wasa'a sabilan wala taqtulu nafsanati haramallahu illa bihaqqi wa man qutila muzlamun sultanan wala yusri bil qadri mansura wala taqrabu kana masura Ayakun kama yakuluna dalam taqo ila jilhur lajal ati sabila subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan sabila yusabbihu lahu samawati yusabbihu al-ard wa man min shay'in illa Inna yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana aliman ghafura wa idza qara'ta al-qur'ana ja'alna bainaka wa baina alladziina la yu'minuna bil akhirati hijaban masjura Undur kaifa darabula kal amsala padullu fala yastati'u nasabila wa qalu aidakuna idomawaru fatan ainnala maqta'u sunakul kon jadidan kul kunu ijarotan au kul kon mimma Innal
insani azuban mubina Rabbukum aku akramu minkum 53 Pak. Kita coba baca dan kita coba kaji isi kandungannya. Meskipun banyak banget ayat yang bisa kita kaji, kita pilih ayat ini saja yang sudah familiar buat kita. Perhatikan, subhana ada qalqalah di depannya ya. Sub ditambah haknya ada mad asli, maka dia panjang 2 ketukan. Alladzi ini mad jaiz, dia bisa sampai 4 harokat. Ada alis ketemu alif ya. Alladzi, terus asra 2 ketukan lagi biasa. Bi'ab ketemu qalqalah lagi. Hi 2 ketukan lagi. Lailan ada tanwin fathah zaid ketemu mim menjadi idgham ligunnah. Ditahan 2 ketukan, dimasukkan dan ditahan 2 ketukan. Minal masjidil harami 2 ketukan lagi biasa. Ilal masjidil aqsa ketemu qalqalah lagi. Sallati 2 ketukan. Ba 2 ketukan lagi. Rokna 2 ketukan juga. Haulahu domah terbalik juga 2 ketukan. Linuriyahu domah terbalik 2 ketukan. Min ayat 2 ketukan dua-duanya. Tina 2 ketukan ya. Innahu nun bertasdid mesti ditahan 2 ketukan minimal. Innahu bunyi sama. Huwas sami 2 ketukan. Basir rib alif sukun bisa sampai 4 sampai 6 ketukan. Sehingga kalau dibaca perhatikan dan ikutin jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Coba karena di sini tidak ada waqaf, maka kita ulang lagi. Lailan minal masjidil haram. Lailan minal masjidil haram. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rokna haulahu linuriyahu min ayatina. Ilal masjidil aqsa alladzi gitu ya. Nanti kalau Kalau bersama Samori bagus. Saya nggak ngikutin. Ya nggak ngikutin. lalu artinya Pak Haji Prapto kalau dibaca artinya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekeliling, agar kami perlihatkan kepadanya
serangkaian tanda-tanda usaha. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Ya, Lanjut. cukup. Dan Mi'raj. Di mana musibah demi musibah, ya. Jadi Nabi aja ngalamin musibah. Musibah yang pertama, Nabi kita ditinggalkan istri tercintanya. Siapa? Khadijatul Kubra. Khadijah itu Pak digambarkan dalam peristiwa sirah. Rasulullah pertama keterima wahyu, begitu melihat Jibril ketakutan setengah mati. Pulang sampai di pintu rumah, dia bilang zammiluni, zammiluni. Dia kedinginan, ketakutan, ketemu Khadijah. Tapi begitu melihat wajah Khadijah, 50% ketakutannya hilang. 50% ketakutannya hilang. Kalau kita pulang kerja, sampai rumah, lihat ini, capek kita tambah apa berkurang? Tambah apa berkurang? Udah di rumah, di kantor ketemu bos galak banget, di jalanan ketemu orang ugal-ugalan, nyampe rumah bini marah-marah. Enggak begitu Pak ya? Iya, Mudah-mudahan enggak ya. Tapi Rasulullah digambarkan begitu, saking ketakutan ya Rasulullah. Bagaimana nggak takut dalam gua ada yang ngomong ikro. Bagaimana saya baca ma'ana biqori kata Rasulullah. Tapi Rasulullah ketakutan pulang dan diselimuti oleh Khadijah, duduk di pangkuannya, 50% masalahnya hilang, tenang. Dan Rasulullah pun tidur. Itu ciri-ciri istri solehah. Jadi kita kalau punya istri, dipandangnya kita dapat mengurangi masalah hidup kita, bukan tambah ruwet urusan. Mudah-mudahan segera termasuk istri yang soleh. Amin. Lalu Rasulullah kehilangan tuh Pak, istri yang paling luar biasa. Istri yang selama ini teman curhat, teman berdakwah, sampai seluruh hartanya habis buat berdakwah. Rasulullah tuh orang biasa, pedagang biasa, nikah sama bangsawan, Khadijah namanya, kaya raya, janda kaya raya, sampai Abu Jahal ikut melamarnya. Nah permasalahannya ternyata ditelusuri, kenapa Abu Jahal benci sama Rasulullah? Karena lamarannya ditolak oleh Khadijah. Sedangkan Rasul diterima oleh Khadijah. Makanya dendam kesumatnya gara-gara perempuan awalnya. Itu. Tapi Khadijah pergi meninggalkannya, maka Rasulullah sangat sedih. Lalu menikah dengan Aisyah. Begitu menikah dengan Aisyah, tiba-tiba dia keingetan Khadijah. Ada sepupunya atau ponakannya Khadijah mirip banget dengan Khadijah. Salamnya, ucapannya, tingkah lakunya, suaranya mirip banget dengan Khadijah. Datang ke rumah Rasulullah. Begitu dia ketuk pintu, assalamualaikum, Rasulullah menunjuk air mata. Khadijah cemburu, Aisyah cemburu. Wahai Rasulullah, kenapa mau menangis? Aku teringat Khadijah. Aisyah, namanya anak-anak, dia langsung cemburu. Jadi kehidupan rumah tangga itu begitu Pak, sama aja. Rasulullah aja, Aisyah cemburu. Jadi istri pertama katanya memang nggak bisa dilupakan. Allah alam salam. Tapi terus Rasulullah begitu, menggambarkan betapa cintanya dengan Khadijah. Jadi kalau kedengaran suara yang dari Khadijah, dia langsung meneteskan air mata mengingat dengan Khadijah tuh. Itu bagaimana nggak sedih Rasulullah tuh bersama dengan Khadijah berjuang dari nol sampai dengan titik darah penghabisan Khadijah. Lalu Khadijah pun pergi. Begitu Khadijah pergi, ditambah lagi dukanya dengan siapa? Pamannya juga meninggal. Siapa pamannya? Pamannya Rasul siapa? Abu Thalib sangat mencintai Rasulullah karena dalam kehidupannya walaupun dia tidak beriman, melindungi Rasulullah daripada tokoh-tokoh Quraisy yang jahat kepadanya. Ya. Jadi perlindungan Abu Thalib itu luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah pun dalam pemeliharaannya ketika dia yatim piatu, ya kan? Bersama Ali bin Abi Thalib, anaknya itu dia ikut, walaupun Abu Thalib itu tokoh masyarakat. Engkau akan selamat di akhirat kelak, bersamaku di surga kelak. Tapi rupanya di samping-sampingnya ada tokoh-tokoh Quraisy yang lain, Abu Sufyan, Abu Jahal dan sebagainya itu. Maka mereka lebih diutamakan. Kata pamannya, aku tidak enak dengan mereka, maka dia tidak beriman kepada Allah. Dikabarkan dia masuk neraka dengan siksaan paling rendah
di mana ketika kakinya bersentuh dengan api neraka yang mendidih kepalanya itu paling rendah. Gitu ya. Itu pun sangat dicintai Rasulullah. Rasulullah nggak ada pembelaan, karena setelah itu Rasulullah dikepung, dihabis-habisin, diancam, dikecam, maka Rasulullah sangat sedih kehilangan itu. Namanya disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Dakwah makin kacau. Rasulullah pergi ke satu tempat agar kiranya dakwahnya diterima, ke negeri Taif namanya, mencari hiburan. Di Mekah udah nggak diterima dakwahnya, dia coba jalan ke negeri Taif, berharap di Taif diterima. Tapi sampai di sana rupanya Rasulullah lebih sedih lagi. Bukan dapat sambutan, tapi sambitan. Di seluruh Rasulullah berdarah-darah kakinya. Di seluruh tokoh Taif, mereka perintahkan anak kecil pegang batu satu-satu lalu menyambut Rasulullah. Sampai Jibril pun kesal lihat Rasulullah sedih kan. Ya Rasulullah, mau aku apakan orang Taif itu? Apakah ku balik bukit Taif dan kutimpakan kepada mereka? Jadi Jibril bisa kesel ya. Padahal dalam perintahnya malaikat tuh nggak bisa kesel harusnya. Tapi karena dia udah nggak tega ya, Rasulullah disakitin sedemikian rupa. Itu tahun kesedihan Pak. Ditinggalkan orang yang dicintai, dakwah ditolak di sana sini. Rasulullah sampai menangis kepada Allah, berdoa yang luar biasa. Itulah titik kesedihan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dihibur dengan jalan Isra wal Mi'raj. Jadi rihlah itu, jalan-jalan itu memang penting Pak. Maka disinilah disebut Subhanalladzi asra. Para mufassirin mengatakan mereka sepakat kalau ada Al-Quran ayat atau surat di depannya menggunakan kata Subhana, itu menunjukkan ada peristiwa besar di balik itu. Maha suci Allah, ketika ada kata-kata tasbih di dalamnya dimulai dengan Subhana, maka di belakangnya pasti ada peristiwa besar, peristiwa yang sangat besar. Apa peristiwa itu? Alladzi asra, yaitu memperjalankan Rasulullah di malam hari. Asra itu artinya jalan malam Pak, jalan malam. Kenapa malam kata para ulama? Karena malam itulah waktu kita berdekat-dekat, bermanja-manja kepada Allah. Waktu yang paling ideal untuk kita bermunajat adalah malam hari. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadi malam itu kita bertahajud kepada Allah, berdekat-dekat, karena Allah turun di sepertiga malam mencari hamba-hambanya yang minta ampunan, Allah kasih ampunan. Ketika hambanya minta surga, Allah kasih surga dan sebagainya. Allah mencari-cari hambanya yang lagi bangun, menghidupkan malamnya. Bangun semua di sini saya lihat, kalau api mau pada hebat lah. Pak Edi bangunin orang. Subhanallah di sini. Mana anak-anak kita, apa ya kita Pak? Anak-anak kita, cucu kita itu susahnya bukan main bangunin mereka. Kalau kita alhamdulillah sudah terbiasa, orang tua kita dulu. Bapak saya Pak, dia orang biasa, lulus sekolah aja enggak. Tapi saya bisa terbiasa bangun subuh, nggak pernah diajaknya. Cuman saya terbangun selalu ketika dia baca Quran jam 3 pagi. Jam 3 pagi dia udah selesai tahajud, dia baca Quran sepanjang-panjangnya sampai subuh. Sampai kita semua di rumah terbangun oleh bacaan Quran. Itu teladan yang luar biasa yang sampai hari ini saya belum bisa laksanakan. Paling saya bisa bangun doang, baca Qurannya belum bisa. Hebat banget itu orang tua saya. Makanya saya sampai hari ini takjim dan tahrim luar biasa kepada beliau yang nggak sekolah tapi ibadahnya luar biasa. Efeknya Pak, efeknya itu dia dagang apa aja laku. Saking dekatnya sama Allah. Bapak saya kan dagang buah-buahan Pak, buah-buah kampung, pisang, nangka, cempedak. Itu Pak, warung depan rumah saya di Murium. Kalau dia dagang, cuma naruh nangka satu aja Pak, itu orang berhenti dan beli buah-buahnya Pak. Saking dekatnya sama Allah. Bisa nyekolahin anak-anaknya, sampai sekarang punya rumah semua kecuali saya. Rumah saya banyak. Itu Pak, berkah dekat dengan Allah. Makanya Allah perjalankan Nabi kita Muhammad di malam hari. Sebab malam itulah Rasulullah sedang bermesra-mesra dengan Allah, sedang bermunajat kepada Allah. Bi abdihi, kata-katanya dengan hambanya. Para ulama mufassir mengatakan kata-kata bi abdihi ini menunjukkan bukan hanya ruhnya,
tapi juga fisik. Ya. Jadi kan kalau orang bilang, itu mah mimpi kali, Rasulullah tuh mimpi. Kalau mimpi mungkin dia jalan ke langit ke-7, lalu pulang lagi ke Aqsa, balik lagi ke Madinah, ke Mekah, mungkin bisa kalau mimpi dalam satu malam. Kalau secara logikanya. Secara logika, tapi Allah punya kuasa, ya. Maka kata para ulama menunjukkan di abdihi itu seluruh tubuh dan ruhnya. Jadi bukan sekedar mimpi, bukan sekedar dapat wahyu, tapi dia benar-benar dijalankan Allah. Lailan minal masjidil haram, dari masjidil haram di Mekah ilal masjidil aqsa di Palestina, Baitul Maqdis hari ini. Alladzi barakna haulahu, di mana kedua masjid itu bil khusus Masjidil Aqsa. Kata Allah, alladzi barakna, aku berikan keberkahan kepadanya, haulahu linuriyahu, agar apa? Kita lihat itu semua, kata Allah, min ayatina, itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Pak, subhanallah Pak, peristiwa Isra wal Mi'raj itu Pak, setelah Rasulullah turun dan dia bangun cerita kepada orang-orang kafir Quraisy, tidak ada satupun yang percaya. Abu Jahal begitu dengar, wah ini nih momentum bilang Rasulullah gila, Rasulullah stres. Mana ada, zaman dahulu belum ada pesawat, belum ada apa, cuma onta dan kuda, keledai, paling cepat kuda. Bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan naik ke langit ke-7, balik lagi dalam satu malam. Semuanya orang beriman saat itu Pak, pun tidak terkecuali semuanya hampir murtad. Kata Abu Jahal, ini nih Nabi ente udah gila nih. Mana mungkin, kata Rasulullah. Ya kan, kata Abu Jahal. Tapi begitu orang-orang kafir Quraisy datang ke Abu Bakar, Abu Bakar, nih berita besar nih, Nabi ente udah gila, mertua ente udah gila. Apa gilanya? Mana mungkin jalan satu malam. Nah disinilah Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, ya kan? Kata dia, seandainya Rasul berbicara lebih bohong daripada itu, aku tetap mengatakan shadaqta ya Rasulullah. Maka dia mendapatkan gelar As-Siddiq. Makanya kata Rasulullah, iman Abu Bakar itu kalau ditimbang dengan orang sedunia ini, iman dia paling kuat dan tidak bisa dikalahinya. Maka Abu Jahal kecewa, lihat Abu Bakar tetap beriman. Itu luar biasa Pak. Mungkin kalau kejadian di hari ini Pak, ada orang bisa ke Palestina dalam satu malam, kita percaya, karena ada pesawat. Akhirnya logika itu mulai masuk. Oh iya, ternyata bisa gitu. Apalagi kalau teknologinya nanti bisa dilakukan dengan tenaga nuklir, orang bisa cepat banget ternyata. Nah itulah Allah lebih soal. Tapi intinya bahwa peristiwa ini lama-kelamaan akan masuk akal, akan logis. Tetapi juga kata para ulama, tidak semua peristiwa keimanan itu harus masuk logika. Tapi percayalah dengan iman dulu, yakini dulu, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, shadaqta ya Rasulullah. Terakhir, di sini digambarkan hiburan Rasulullah ketika sedih adalah masjid ke masjid. Jadi masjid itu hiburannya orang yang lagi sedih. Maka kalau lagi banyak masalah, datang ke masjid. Jangan datang ke mbah dukun. Dia juga masalahnya banyak Pak. Buktinya apa? Buka praktek, pengen dapat duit. Kalau dia nggak ada masalah mah, hidup dia nggak perlu buka praktek Pak. Kalau kita banyak masalah, ya kemarin beberapa jamaah curhat sama saya yang A, yang B, saya bilang, Bapak udah ngalamin hidup lebih jauh daripada saya, udah punya cucu, udah punya kehidupan yang luar biasa. Saya mah baru mulai, saya nggak bisa ngasih nasihat banyak, anak saya belum tentu bener, hidup saya belum tentu bener. Tapi yang paling bener Bapak minta sama Allah, datang sama Allah, doa, udah itu doang, apalagi tugas kita. Lihat anak minum-minum, udah susah kena narkoba. Kemarin saya pengajian baru di Talim sini, itu Pak, dia curhat anaknya masuk SMK, lulusan pesantren, SMP-nya 3 tahun. Begitu masuk SMK, kelas 2 dipanggil kepala sekolah. Bapaknya kaget, bilang kepala sekolahnya, Bapak, anak Bapak harus keluar dari sekolah.
Masalahnya apa? Apa namanya? Tauran enggak, sekolah rajin, narkoba enggak. Ternyata apa masalahnya? Enggak pernah masuk ke sekolah. Berangkat mau berangkat, tapi main game. Lulusan pesantren. Begitu masuk SMK, teman-temannya pada main game, kena juga. Aki. Saya si Agus. Begitu diberhentiin di rumah makin jadi Pak. Bukan malah berhenti main game. Kagak bangun setiap pagi subuh, sampai jam 10 di 12 baru bangun. Karena malam main handphone terus, main game terus. Setan kepek. Itu setan kepek itu. Setan kepek. Masya Allah Pak. Hari ini benar-benar kehidupan kita akan lebih sangat sulit, terutama anak kita. Sekarang sholat susah, makan susah. Apa itu? Maka yang bisa kita lakukan cuma berdoa doang Pak. Iya. Apalagi gitu. Insya Allah nanti akan ketemu titiknya. Ya saya cerita Ustaz Ferry lah itu ya. Ustaz Ferry mahnya kalau ketemu cerita, Iya. saya udah capek Pak bilangin, saya cuma bisa doa. Akhirnya sekarang ketemu titiknya, dia kembali kepada Allah. Didoain jelek, Maboknya dia, narkoba udah kayak apa tahu. didoain jelek maksudnya. Udah doa cuma gila macam. Nah, begitu Pak ya. Saya juga bilang begitu karena saya belum punya pengalaman ngurusin anak, saya belum tentu benar. Saya cuma bilang kalau bapak-bapak mungkin udah luar biasa, udah punya pengalaman hidup, udah punya cucu. Mungkin yang bisa kita lakukan saat ini cuma berdoa doang dan kasih teladan, ya, kasih teladan. Maka sekali lagi, mari kita kembali ke masjid. Bahwa Rasulullah sedih, dikasih hiburan ke masjid dan oleh kesedihan itu adalah sholat, ya kan? Jadi kalau kita lagi sedih, lagi banyak masalah, sholat 2 rakaat, sholat namanya ya sholat hajat, ya sholat apa, tobat, silakan. Itu tidak kenal waktu. Mau pagi, siang, sore, malam silakan. Lagi banyak masalah, datang ke masjid, ke musola, sholat 2 rakaat, sampaikan kepada Allah. Ya Allah, anak saya. Memang nggak harus bosen, jangan sampai bosen Pak doain anak. Karena memang setan lebih sering godain. Setannya lebih banyak hari ini dan lebih takjub luar biasa. Maka doa kita jangan sampai kalah dengan setan-setan tadi yang cantik, menarik, luar biasa. Saya kira itu hari ini kita belajar bagaimana perjalanan Rasulullah menghilangkan kesedihannya dengan cara ke masjid dan tunaikan sholat. Sholat itu banyak, sholat hajat, sholat tobat, sholat duha, sholat tasbih. Sholat itu semua banyak. Pilihan-pilihannya semuanya ada fadilah-fadilah yang utama. Hatta kita cuma sholat 2 rakaat wudhu aja Pak. Sholat wudhu, sholat sunat wudhu itu sampai-sampai Rasul mengatakan, aku telah mendengar terompahnya sendalnya Bilal bin Rabah masuk surga. Cuma gara-gara apa? Dia sering sholat sunnah wudhu. Apalagi sholat sunnah yang lain bisa kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita coba praktekkan. Kita sholat suruh namanya Pak. Ya. Sholat suruh itu hadiahnya pahala umroh dan haji sempurna dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kita cukup. Ada yang mau tanyakan? Masih tidak ada. Kita mau sholat ya Pak. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.